Tidak ada lawan dan kawan abadi dalam politik. Yang ada adalah kepentingan. Kawan muda, kita berjumpa kembali dalam program Kata Minmot. Terima kasih kepada Anda semua yang telah menjadi subscriber kami. Dan bagi Anda yang belum menjadi subscriber, kami sangat berbahagia bila Anda pun turut mensubscribe kanal kami. Kawan muda, Anda mungkin masih ingat dengan peribahasa politik yang berbunyi, tidak ada lawan dan kawan abadi dalam politik. Yang ada adalah kepentingan. Dua orang kawan yang hari ini terlihat akrab di dunia politik, bisa saja esoknya sudah berpisah jalan dan berseberangan karena kepentingan yang berbeda. Atau bisa juga sebaliknya, dua orang lawan yang hari ini tampak berseberangan dan berhadap-hadapan serta saling menyerang dalam berbagai perdebatan panas, tiba-tiba saja esoknya saling berangkulan dan berjanji akan bekerja sama. Karena telah mencapai titik temu yang menyiratkan kesamaan kepentingan. Contohnya sangat banyak, terutama pada perhelatan pemilu 2024 ini. Sebut saja misalnya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yang semula berada di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Gerindra dan mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Tetapi tiba-tiba saja berubah haluan karena ketua umumnya Muhaimin Iskandar tidak kunjung dijadikan bakal cawapres oleh Prabowo. PKB merapat ke Koalisi Perubahan yang dipimpin oleh Partai Nasdem karena Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, meminang Muhaimin untuk menjadi bakal cawapresnya Anies Baswedan. Jadi, kepentingan PKB dalam hal ini adalah menjadikan Muhaimin sebagai calon wakil presiden, siapapun presidennya. Karena kepentingannya yang sudah berbeda dengan Partai Gerindra, maka PKB pun sejak bergabung ke dalam Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Muhaimin, berubah menjadi lawan yang sangat keras terhadap Koalisi Indonesia Maju. Muhaimin ikut mengecam dan menyudutkan Prabowo, seperti yang dilakukan Anies Baswedan. Padahal sebelumnya, dia adalah pendukung Prabowo. Bukan tidak mungkin pada hari-hari mendatang PKB kembali merapat ke barisan Prabowo karena ingin berada di dalam pemerintahan. Itulah kepentingannya. Dalam skala yang lebih besar adalah berhadap-hadapannya parpol-parpol pendukung Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi pada pemilu 2024. Ada yang tetap loyal membela Jokowi, tetapi ada yang kemudian menjadi penghujat Jokowi meskipun sampai sekarang parpol-parpol itu masih menempatkan orang-orangnya sebagai menteri di kabinet Jokowi. Ini lantaran ada dua kepentingan yang berlawanan dalam diri mereka, yaitu kepentingan untuk tetap berada di dalam pemerintahan Jokowi dan kepentingan lainnya yang berbeda dengan kebijakan Jokowi. Kalau kemudian ada yang menyebut mereka main dua kaki, mereka pasti membantah keras-keras disertai ancaman akan segera menarik mundur para menterinya dari kabinet Jokowi. Di antara partai-partai politik yang berhadap-hadapan pada pemilu 2024 itu, ada yang bersikap jantan dan mengakui kemenangan lawannya, seperti yang dilakukan Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan. Tetapi ada juga yang tetap ngeyel dan bertekad akan menjadi partai oposisi jika Prabowo Gibran menjadi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Namun di sisi lain mereka memberikan sinyal-sinyal untuk bergabung dengan Prabowo Gibran jika dibutuhkan. Sebagai contoh, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang diusung PDIP mengatakan bahwa dirinya merasa lebih baik berada di luar pemerintahan dibanding mengisi jabatan menteri pada pemerintahan mendatang. Namun PDIP yang mengusungnya masih bersikap 50-50, alias belum menentukan apakah akan menjadi oposisi atau ikut bergabung dalam pemerintahan. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto,
yang sangat gemar menyerang Jokowi dan Prabowo Gibran, sikap PDIP untuk berada di dalam maupun di luar pemerintahan adalah keputusan politik strategis, sehingga akan dilakukan pembahasan khusus. Ini artinya bukan tidak mungkin nantinya setelah MK memberikan keputusan memenangkan Prabowo Gibran, PDI pun bakal ikut bergabung dalam pemerintahan. Atau justru sebaliknya, memutuskan untuk menjadi oposan yang keras seperti yang mereka lakukan pada 2 periode pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Yang menarik adalah kemungkinan PDIP akan berkoalisi dengan Partai Gerindra untuk mengusung Hovifah Indar Parawansa guna menjadi calon gubernur Jawa Timur untuk kedua kalinya. Menurut Hasto, kerjasama antar partai politik dalam pilkada adalah hal yang biasa untuk mencapai syarat ambang batas 20%. Sebagaimana kita ketahui, Hovifah adalah ketua tim kampanye daerah atau TKD Prabowo Gibran untuk wilayah Jawa Timur, yang otomatis berhadapan-hadapan dengan kubu 03 yang didukung PDIP. Berbedanya kerjasama politik antar parpol di tingkat nasional dan tingkat daerah sudah merupakan hal biasa di Indonesia. Di tingkat nasional mereka seakan bermusuhan, tetapi di tingkat daerah mereka berangkulan. Dan bisa juga yang terjadi adalah sebaliknya. Di daerah mereka berseteru, tetapi di pusat mereka bersatu. Kawan muda, semua ini saya sampaikan agar kita sebagai masyarakat biasa tidak baper alias terbawa perasaan ketika menyaksikan tingkah laku para politisi. Sebab sering terjadi ketika kita masih kesal dan marah dengan politisi lawan yang menyerang politisi yang kita dukung, kedua politisi yang tampak berlawanan itu sudah tertawa-tawa sambil minum kopi bersama di sebuah kafe. Jangan sampai kita putus silaturahmi dengan kawan dan kerabat hanya karena pergumulan para politisi yang sifatnya sesaat itu. Karena bagi mereka tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Karena kawan yang setia mereka adalah kepentingan. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan kawan yang abadi tanpa didasari kepentingan apapun. Dan sedapat mungkin kita tidak mempunyai musuh. Seperti yang sering diucapkan Prabowo Subianto. 1000 kawan terlalu sedikit, tapi seorang musuh terlalu banyak. Sampai di sini dulu kawan muda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.